Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Zain's Family Kuwait. Kali ini aku mau berbagi cara membuat kuah bakso daging sapi yang enak, gurih, dan segar. Pertama-tama, aku merebus dulu tulang daging sapinya. Tulang daging sapi sangat baik untuk membuat kuah bakso agar kuah bakso menjadi enak, gurih, dan segar. Apalagi kalau tulang sapinya itu ditambah dengan sum-sum seperti ini. Kita juga bisa menambahkan gajih dari daging sapi. Pastikan gajih yang kita masukkan nanti untuk kuah baksonya itu yang nggak membuat tebal di langit-langit maupun menempel di bibir ya. Jadi kita bisa minta ke tukang daging gajih yang bagus untuk kuah bakso. Karena salah satu yang membuat bakso menjadi lebih enak adalah cita rasa kuahnya. Dan di sini aku mau mulai merebus tulang daging sapi dan gajihnya sampai benar-benar matang dan empuk. Kita bisa menambahkan dengan garam ya ketika merebusnya. Nah, di sini sambil menunggu tulang daging sapi dan gajihnya empuk, aku mau tumis dulu 2 bawang. Di sini bawang merahnya aku iris, kemudian bawang putihnya aku hanya geprek aja. Lalu di sini aku masukkan merica yang aku blender aja ya. Kita masak, kita tumis sampai benar-benar matang dan wangi. Oh ya, salah satu tips membuat kuah bakso bening. Jadi kita untuk bawang putihnya aku lebih sering digeprek aja, nggak aku haluskan ataupun bisa juga diiris ya. Jadi nanti kuah yang dihasilkan untuk kuah bakso bening dan gak keruh. Kemudian aku tambahkan dengan air secukupnya. Nah, ini sudah matang tulang daging sapi berikut sum-sum dan gajihnya. Nanti kaldu dari hasil merebus ini akan kita campur ke dalam kuah baksonya. Kemudian kita masukkan potongan tulang daging sapi tadi yang udah kita rebus sampai matang dan empuk. Lalu kita masak sampai mendidih. Dan ini adalah potongan kikil ya yang ada di antara tulang daging sapinya. Aku masukkan juga ke dalam panci yang aku masak dengan kuah baksonya. Dan ini yang aku tuangkan adalah air kaldu bekas ngerebus tulang daging sapi dan gajihnya ya. Karena tadi gajihnya itu aku nggak potong-potong, aku rebusnya dalam kondisi utuh aja, nanti mau aku potong-potong kecil. Nah, ini udah mendidih, masukkan garam secukupnya. Lalu masukkan penyedap juga secukupnya. Bisa juga ditambahkan dengan gula pasir ya. Kemudian kalau udah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya agar makin meresap ya kuah baksonya.
Nah, ini dia gaji yang udah aku potong-potong kecil, aku masukkan juga langsung ke dalam pancinya. Ini gaji yang aku beli, gaji yang gak membikin tebel mulut dan tebel di bibir ya. Kita lanjutkan memasak dengan api kecil. Di sini aku lagi merebus bakso karena bakso yang aku gunakan ini frozen. Jadi aku rebus dulu sampai baksonya itu mateng ya. Baru nanti aku masukkan ke dalam panci kuah baksonya. Jadi aku selalu merebus di luar dulu untuk bakso pentol baksonya, baru aku campur di kuah bakso seperti ini. Nah, ini bakso yang udah aku rebus tadi ya. Kenapa aku rebus secara terpisah terlebih dahulu baksonya? Karena kalau udah frozen itu, baksonya kalau langsung kita masukkan ke dalam panci seperti ini, kalau menurut anak-anak aku sekeluarga itu masih ada rasa frozennya ya Mams. Nggak tahu itu entah kenapa. Jadi aku bikin trik sendiri. Jadi baksonya aku keluarkan dari freezer ya. Lalu aku diamkan di suhu luar, baru aku rebus. Setelah matang, baru aku campur dengan kuah baksonya. Nah, ini aku masih masak dengan api kecil. Ini tampak tulang daging sapi berikut sumsumnya dan bakso. Oh ya, ini juga bisa kita masukkan daun bawang atau seledri, tapi aku nggak campur. Nanti mau aku tata aja di piring ya untuk seledrinya. Dan ini dia kuah bakso daging sapi udah mateng. Kuahnya bening loh. Dan ini aku tambahkan dengan tahu ya. Aku punya stok tahu sedikit di kulkas. Dan ini bisa dilihat bening banget warna kuahnya. Rasanya juga enak, segar, dan gurih. Dan ini adalah semangkok bakso, 2 mangkok tepatnya, yang udah aku isi dengan isian. Ada mie kuning, soun, ada sawi, tambahkan toge sedikit, lalu siram dengan kuah bakso dan pentolnya, juga tahu, ada taburan seledri dan bawang goreng, tentu saja diberi sambal, saus botol cabai botolan, dan kecap. Nggak lupa keripik pangsitnya. Semoga memberikan inspirasi untuk bunda-bunda teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum.